Halo Asmi Fadil, gimana Halo juga kabar hari Rafa. ini? Alhamdulillah baik di cuaca yang agak mendung ini ya. Nah, terima kasih telah datang sebelumnya ya Oh iya. untuk membantu saya mengerjakan UAS pendidikan peserta didik ini. Jadi apa aja kesibukan ini Asmi Fadil? Sebenarnya tidak ada kesibukan yang berarti ya. Hmm? Cuma melakukan kewajiban sholat, bantu kedua orang tua, kewajiban kuliah dan mengerjakan tugas dan sebagainya. Oh. Sebenarnya sih ingin ini apa itu namanya? Hmm? Memiliki kegabutan yang menghasilkan kan, Ya, menghasilkan cuan misalnya. asik. Siapa sih nggak mau? Iyalah, setiap orang pasti mau tuh cuan. Cuan itu is number one. Yo, yo man. Jadi gini J, Hmm. gua ini ada pertanyaan nih. Ya, monggo monggo. Jadi pertanyaan ini 1 sampai 5 nih J. Boleh boleh. Boleh kah? Boleh boleh banget. Pertanyaan saya ini yang pertama nih J, setiap manusia adalah unik. Manusia diciptakan dengan sebagai persamaan dan perbedaan masing-masing. Ya, pasti berbeda dong. Yang membedakan dengan manusia lain itu loh. Ini seperti contoh nih Budi. Budi adalah seorang siswa yang masuk SMK di kotanya gitu loh ya. Iya. Siswa tersebut memilih masuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarganya nih. Alasannya, setelah lulus maka si Budi ini mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Berat ya tuntutan orang tuanya. Ya gitulah. Lulus kerja Itu. masih muda. Tapi di keluarga yang kurang ini maksudnya nih keluarga si Budi ini keluarga yang kurang mampu. Terbelakangan ekonomi. Sehingga akan kesulitan ketika ia menuju ke jenjang pendidikan yang tinggi gitu loh. Di sisi lain sebenarnya ia tidak berbakat di jurusan SMK. You know? Iya. Yang saat ini dia masuk kan? Si Budi ini memiliki bakatnya di bidang komunikasi. Komunikasi komputer kan? Ya, macam komputer lah. Jadi ini apa sekolahan komunikasi itu biayanya juga nggak sedikit gitu loh. Besar biayanya. Panasnya. Kena tuh. Jadi gimana tanggapan AJ ini? Dari sudut pandang pendidik ya. Iya. Melihat anak muridnya yang sebenarnya memiliki potensi, tapi ya dimasukkan karena tuntutan orang tua tadi, dan juga masalah ekonomi. Jadi ya mau tidak mau kita harus mengembangkan potensi mereka, potensi si Budi tadi. Ya. Dengan cara gimana? Dan caranya kita rangkul dia, kita nasihatin, kita semacamnya memberikan semangat lah kepada dia. Masih banyak jalur-jalur agar dia bisa mengembangkan potensi dia tersebut. Seperti kalau dia ingin banget masuk universitas yang yang dia sukai gitu. Ya, yang di talentnya dia, ada passionnya dia, itu dia harus belajar segiat mungkin untuk mendapatkan beasiswa. Banyak beasiswa sekarang. Iya dong. CSR tentunya kalau di sini kan. Kalau di daerah kita itu. Dikmisi. Diksiba ya. Iya. Tapi kita sebagai pendidik itu harus meluruskan jalannya itu. Karena dia sebenarnya dia punya talent yang bagus, dia mempunyai teknik yang bagus kan di bidang dia tuh ya. Iya. Jadi gitu ya. Ya. Ini ada soal yang kedua juga, bukan soal sih, pertanyaan kedua ya. Seorang siswa, disebut aja Andi nih orangnya. Oh, tadi si Budi, sekarang Andi. Yes. Yang merupakan SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera, di daerah kita ini. Nah, ini merupakan si Andi ini memiliki bakat di dunia teknik. Nah, hanya saja ia orang yang tidak percaya diri, pemalu, overthinking, introvert, gitu-gitu. Ia selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang dia buat. Ia takut keputusan yang dia buat ditolak oleh orang lain gitu. Kayak dia berargumen tapi orang lain tidak mendengarkan dia kan. Nah, sebagai seorang pendidik nih aja nih.
apa solusinya gitu. Ya, itu seperti masalah si Budi tadi. Mm-mm. Pertama kita rangkul muridnya kan. Ya, iya. Itu kita kasih arahan. Ya. Dia tadi memiliki bakat di teknik. Betul. Ya benar. Dia memiliki bakat di teknik. Untuk mengembangkan potensi dia, Mm-mm. ya kita harus melakukan bimbingan kepada dia. Oh iya, ya, bimbingan. Bimbingan supaya apa itu emosi-emosi yang ada dirinya, apa sifat-sifat pemalunya. Mm-mm. Padahal dia kan orangnya bisa itu. Bisa, tapi karena malu tadi kan. Ya, jadi ya tidak mau ngapa-ngapain. Jadi intinya tuh dia tuh ya Kalau berbaru lah ibaratnya, berbaur gitu. kita sebagai pendidik ya Pak ya, seharusnya kita melihat anak tersebut yang memiliki keterbelakangan mental ya, karena apa itu temannya atau apa, Iyalah. kita rangkul dia, kita berikan apa pendekatan saintifik gitu. Ya, kita rangkul, kita cara apa kendalanya, apa yang membuat dia menjadi pemalu. Dari situlah kita kembangkan potensi dia, kita suruh dia apa berbicara di depan umum, kita latih dia agar dia bisa mengeluarkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya. Oh, kadang ini haus ya. Ini yang pertanyaan yang 3 nih, Jay. Jadi kita nih sekarang ini lagi ini apa? COVID. Ya, COVID-19 gitu. sangat. Jadi susah gimana ya. Nah, jadi pembelajaran tatap muka, ini soal yang 3 nih. Pertanyaannya nih, pembelajaran tatap muka telah berubah menjadi pembelajaran tatap maya. Zoom ya, seperti yang sekarang saya ini lakukan ya. Ya, Online. Zoom udah 1,5 tahun malahan. Wow, tidak terasa. Zoom, mau teman virtual, tidak pernah ketemu secara tatap muka. Gimana itu, asik gitu? Gimana ya, ada asiknya, ada enggaknya gitu. Ada enggaknya itu. Asiknya kalau pembelajaran lewat daring ini fleksibel ya. Jadi kita bisa dimanapun, kapanpun, lagi perjalanan kita bisa mendengarkan apa teori apa yang diberi oleh dosen atau guru tersebut kan. Nih, soalnya nih banyak kendala yang dihadapi ketika pembelajaran daring, mulai dari sinyal buruk, kuota terbatas, semangat dan kemandirian peserta didik yang lemah. Nah, itu kalau pakai data itu biasanya sudah disiapkan oleh Kemendikbud itu. Ya, sebulannya dapat sebulannya 15 giga untuk ini apa? Untuk inilah belajar online untuk buka-buka apa buku e-learning dan segala macam. iya. Tapi kalau untuk sinyal ya, itu gimana ya? Sinyal itu tidak menentu. Kadang hujan jelek, mati lampu jelek, hilang sinyal gitu. Tidak ada angin, tidak ada badai, jelek. Ya itulah kalau sinyal ini. Itulah negatifnya pembelajaran daring ini. Jadi bagaimana cara Anda sebagai pendidik nih dapat membuat pelajaran tatap maya tetap menyenangkan bagi peserta didik? Gimana caranya? Yang menyenangkan. Kalau kita sebagai pendidik lewat daring itu contohnya diskusi kebanyakan. Oh ya, diskusi ya. Diskusi biar mereka berkomunikasi dengan sesamanya kan. Itu menjadi mengembangkan bakat komunikasinya, apa apanya. Karena dia tidak pemalu lagi kan. Benar itu. Oke. Tadi seperti yang tadi. Terus untuk yang menyenangkan itu banyak sih sebenarnya. Kita bisa menggunakan aplikasi seperti Quizizz itu kan. Oh iya, Quizizz ya. Ya. Jadi pembelajaran itu jadi secara apa ya, seperti bermain teka-teki lah. Jadi habis Quizizz, terus setelah itu kita menerangkan apa yang sudah dibahas tadi, kita membenarkan jawaban yang salah. Terus kita jangan terlalu mengekang murid kita. Kayak apa ya? Kita terus memberikan pembelajaran yang monoton biasanya kan. Apa berceramah terus menerus. Setelah itu bikin murid ngantuk gitu biasanya. Ngantuk, apalagi matematika kan. Itu sangat sekali ngantuk sekali. Adalah apa ya? Lagu tidur biasanya kalau matematika. Nah, kalau untuk menyenangkan ya tadi Quizizz ya. Ada lagi nih. Sepertinya ada lagi nih.
Apalagi nih? Kalau main tebak-tebakan gitu, burung-burung apa yang Nah, itu untuk anak SD. Ini kasusnya anak SMK kan. ya ini khususnya aja bukan. Kasusnya anak SMK ini pelajaran daring. Kalau untuk praktik ini agak sulit emang. Oh iya, sulit lah, ada praktik kita via online kan. Iya. Jadi palingan disuruh mengerjakan sesuatu di rumah, misalnya contoh menggergaji. Ya, gaji itu. Kita gergaji, di videoin tuh, kita upload. Itu. Terus Gitu gurunya ya, menilai. Apalagi yang menyenangkan ya, kita harus memberi waktu untuk murid tersebut. Biasanya Gimana untuk bertanya caranya? tuh. Ya. Setelah kita menjelaskan teori, kita harus sering-sering komunikasi dengan murid tersebut. Oh, Jangan kita menjelaskan terus-menerus, terang-terang. Kita menerangkan. kasian juga tuh muridnya. Iya, menyimak saja. Nah, ya. Iya, betul-betul. Jadi kita harus ada komunikasi setidaknya. Ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Kalau ada yang tidak mengerti, bisa tanya Bapak lewat WA, apa kan. Kalau ada yang tidak mengerti lagi, ke rumah. Martabak. Boleh. Itu opsi yang sangat bagus. Tidak boleh. Udah aja. Udah. Sepertinya sudah cukup. Jadi nih ada pertanyaan lagi yang keempat nih. Nih sebagai gua nih remaja nih. Aja banget. Pasti setiap remaja itu memiliki emosi yang tinggi gitu. You know kan? Atau emosi yang tidak stabil, emosi yang suka meluap-luap, perasaan mudah marah gitu. Terbawa suasana. Nah, jadi gimana tindakan Anda sebagai pendidik untuk mengatasi hal tersebut? Jadi guru lagi nih. Iyalah. Pertama kita lihat dulu muridnya kan. Gimana? Dia memang bermasalah atau ada masalah konflik dari keluarga, dari dirinya sendiri atau apa. Kita harus mendekatkan diri kepada dia kan. Kita rangkul dia, kita tanya apa yang membuat dia jadi seperti ini kan. Kenapa emosinya tidak stabil, apa yang membuat Anda malas, apa yang membuat sepertinya ini beda. Sepertinya kasus ini bisa sering terjadi gitu. Sepertinya kasus ini dapat membuat siswa lain itu terganggu. Temperamental itu kadang ada teman sedikit, salah sedikit, emosi diajak ke lapangan itu temperamental gitu. Mengakibatkan murid yang lainnya itu menjadi pemalas, jadinya dia takut gitu pergi ke sekolah, ya takut disuruh-suruh atau apa. Mental lah yang terbuli jadi mental. Karena itu dampak buruk banget. Kita harus memberikan dia jalan, memberikan arahan gitu kan, supaya memberikan penjelasan apa akibatnya kamu nanti begini kan. Iya itu. Dia terus melakukan ini, nanti kamu gimana saat bekerja di dunia industri gitu. Kamu tidak bisa harus membawa emosimu kan. Kita harus bekerja sesuai dengan SOP-nya kan. Iya. Jadi itulah kita, kalau memang mentalnya tidak bisa dirubah, kita bawa dia ke spesialisnya. Itu biasanya di sekolah itu ada guru BK, bimbingan konseling. Itu untuk anak-anak bermasalah itu sangat cocok. Tapi kenapa ya bimbingan konseling itu kenapa yang dipanggil orang tuanya gitu? Selalu dipanggil orang tua. Ya gimana? Mungkin orang tuanya di rumah kurang perhatian gitu sama anak itu. Mungkin itu juga nggak tahu. Ada KDRT kalau rumah tangga. Menyebabkan emosinya itu labil dan tidak stabil. Jadi solusinya tuh kita tuh ya ajak dulu bicara. Iya, kita ajak bicara baik-baik. Kita lihat apa yang menyebabkan dia emosi kan. Terus kita perbaiki. Setelah itu dia sudah sadar kelakuannya ini buruk, memberikan dampak negatif untuk dia ke depannya. Nah, sudah. Sebaiknya kalau dihukum itu nggak apa-apa, Bang. Kalau dihukum itu hukum itu sifat sementara. Jadi dia bisa mengulang lagi. Kalau hukumannya yang tadi ya, misalnya kamu mencuri kan, dihukumnya cuma apa? Digebuk sekali, dan tampar lah. Iya. Cuma segitu katanya. Jadi nggak ngaruh itu ya. Ngaruh. Hukum itu Mentalnya nambah jadi itu. Jadi dia lebih temperamental lagi. Lebih-lebihkan, jadi bisa jadi korup. Ya, itulah. Oke, itulah dari
Asmi Padil, terus nih ada nih yang keempat nih, yang kelima nih. 6 dong. 5 lah, tadi kan keempat. Oh iya 5 ya. Sorry. Agak lupa sedikit. Aduh, gimana nih? Apa nih kata-kata motivasi? Kata-kata motivasi Asmi ini paling mempengaruhi hidup sebagai yang menjadi lebih bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup. Seperti panutan ya. Iya, ya seperti itulah kira-kira. Kalau saya sih ada seorang komedian, itu namanya Zawinur, pasti tahu kan? Oh, sahabat saya. Saya sahabat. Aduh. Itu kan dia pernah manggung di sebuah pesantren itu kan. Stand up itu ya. Pasti sudah tonton sebenarnya. Iya, tahu. Itu kan ada kata-kata yang berkenan itu. Saat itu dia mengeluarkan uang 100.000. Oh iya. Ada. Dia keluarkan, dia bertanya kepada penontonnya, ada yang mau? Hanya ada satu yang tergerak. Yang lainnya hanya mau tapi tidak ada aksi. Oke. Dia berikan uang 100.000 tersebut. Nah, yang kedua kalinya dia keluarkan 500.000. Dia bertanya lagi seperti tadi. Ada yang mau? Mau semua, langsung berdiri semua. Tapi ya tidak diberi. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Kesempatan tidak datang dua kali. Lalu yang ketiga kalinya dia mengeluarkan duit 100.000. Siapa yang mau? Langsung ada yang ngambil. Ya. Langsung dia berkata, kesempatan memang tidak datang dua kali, tapi kesempatan akan datang kepada orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Oh, jadi gitu ya. Iya, itu memotivasi saya itu. Jadi setiap itu motivasinya kata-katanya atau dari orangnya gitu? Orangnya juga, perjalanan hidupnya itu saya salut sih. Oh iya. Dari pesantren bisa menjadi komedian menjadi YouTuber. Itu. Dari bawah lah. Saya suka juga cara dia berkomunikasi, cara dia berteman kan. Dia itu apa ya? Kayak orangnya humble. Oke. Bisa menyatukan seluruh orang lah. Dari mana-mana. Jadi dia banyak channelnya. Itu saya pingin banget itu sebenarnya. Jadi ada teman di misalnya di udah berbaur lah ya. Kita ada teman di Kalimantan misalnya, kita ke Kalimantan ada teman gitu. Kita di Jogja ada teman. Enggak gimana gitu ya. Iya. Jadi kayak kita bebas lah. Ada teman di sana. Asik kalau gitu sih. Terus ya, lagi kita di sini sebagai pendidiknya. Kita harus memotivasi siswa kita agar lebih aktif dan kreatif di bidang di saat pembelajaran kan. Iya. Setiap guru pasti menginginkan itu. Pasti. Kalau kita melihat murid kita yang itu misalnya kayak merenung, diam, disuruh menjawab tidak bisa, itu pasti dalam hati kita, wah, kayaknya gagal menjadi guru kan. Nah, itu. Terus keras lah. Maksimal mungkin lah gitu ya. Maksimalkan. Ya. Pasti setiap murid itu ada potensinya masing-masing. Iya dong. Setiap orang tuh ada kalian masing-masing kan. Mau di akademik maupun non akademik kan. Bapak sendiri gimana? Apanya? Jalan hidupnya bisa diceritakan sedikit? Ya kalau gue sih nggak ada sih, enjoy aja gitu. Sekarang sudah bekerja? Sekarang sudah bekerja? Mau bekerja. Iya. Sudah ada ya? Sudah ada channel ya, tinggal plung aja. Nunggu waktu. Iya, nunggu waktu aja kita. Ya gimana lah. Saat SMK dulu gimana pembelajaran saat SMK dulu? Ya kalau di SMK kemarin sih boleh itu aku. Coba pengen denger. Ya kalau gua kemarin sih gua ini terbilang murid nakal lah dulu di SMK ya. Iya, saya tahu sih. Agak nakal gimana, suka manjat pagar kau. Ya gitulah. Kalau masalah belajar sih ya gua tuh kurang mau gitu. Tapi kalau praktiknya gua dulu kali maju. Gua tuh nggak suka apa sih materi itu. Gua sukanya mau yang praktik itu. Harusnya itu kalau pembelajaran yang bagus itu sebenarnya menurut saya ya, itu pas praktik kita diberi teori. Jadi nyangkut itu, misalnya lagi buka baut. Oh ini baut apa? 18. Menggunakan akun siapa? Kunci pas. Nah, kita buka. Jadi kita tahu siapa saja kan. Jangan teori-teori. Terus itu praktek. Pas praktek kita lupa biasanya teori yang telah diajarkan tersebut. Tapi kalau sekolah zaman sekarang banyak kan teori loh. Kebanyakan. Seperti saya nih. Ya. Daring ini.
Udah 1,5 tahun. Padahal di semester 3 ini kan ada mata kuliah praktikum kan. Oh ya. Kami praktiknya hanya di rumah mengerjakan, misalnya yang tadi kan, mengerjakan alat seadanya. Tidak bisa secara langsung. Oke. Ya gimana? Covid ini. Biasa ya. Katanya Mungkin kita sudah nih ya. bentar. Mau malam nih. Maghrib. Iya. Oh, nice. Udah ya. Gitu ya. Terima kasih Pak Terima kasih semuanya. telah membantu saya mengerjakan tugas nih. Santai. Buat semuanya terima kasih. Mau? Yakin? Mana? Mana mau nggak? Dari sekian banyak yang saya tanya mana yang mau, banyak yang angkat tangan tapi siapa yang melakukan aksi? Cuma satu, dia doang. Sisanya apa? Ngomong doang, gak ada aksi. Gimana lu mau sukses? Masih banyak duit nih. 500. Ada yang mau? Ada yang mau nggak? Woi, tapi sayangnya kesempatan tidak datang 2 kali. Saya ada 100. Ini terakhir nih, ada yang mau nggak? Kesempatan tidak datang 2 kali, tapi kesempatan datang kepada siapa yang tidak pernah berhenti mencoba.